البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, ilmu sharaf ini dia bukan hanya mengandalkan hifdz dan pemahaman, tapi dia mengandalkan apa? Praktis. Memang harus dipraktekkan. Karena apa? Daratnya mudah dan kita boleh jadi akan langsung paham, tapi kalau kita tidak praktekkan, maka boleh jadi tangan kita itu lupa. Tercampurkan antara apa? Fi'il madhi dengan fi'il mudhari dan sebagainya. Maka memang harus dilatih. Dilatih dan juga lidah kita bukan hanya tangan, tapi juga lidahnya dilatih sendiri. Makanya sengaja kita mengambilnya sedikit-sedikit untuk disesuaikan dengan kesibukan para ikhwah. Ambil sedikit-sedikit tapi apa? Dipahami dan dilatih sendiri. Adapun kalau di istilahnya markis jelas dia dalam satu daras, dalam satu jam pelajaran itu apa? Boleh jadi mengambil 2 muka surat atau 3 muka surat. Bukan hanya setengah muka surat. Karena memang mereka lain. Nah, kita adalah apa? Sibuk bekerja, sibuk ini, sibuk itu. Maka apa? Kita ambil sedikit-sedikit tapi apa? Dipahami dan dipraktekkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sadis, hadis yang ke-6 masih masalah apa? Perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. An Abi Musa radhiyallahu an. Siapa nama Abu Musa? Abu Musa al-Ash'ari, siapa namanya? Iya, Abdullah bin Qais, tamam. Qal ihtaraqa baitun bil Madinah. Ada suatu rumah di Madinah yang terbakar ala ahlih. Ala itu menunjukkan orangnya juga ikut terbakar. Seperti apa? Ighlaqa al-baba ala sahibi. Maksudnya adalah pintunya ditutup dan orangnya ada di dalam. Itu makna ala. Tayyib, minal lail, di suatu malam atau di sebagian malam. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabari, hudditsa ukhbira, dikabari dengan keadaan mereka, qal inna hadhihin nara aduwwun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh untuk kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum, maka apabila kalian tidur, padamkan api itu dari kalian. Muttafaqun alaih. Baik. Disebutkan di sini bahwasanya ada kejadian-kejadian, kes-kes di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya rumah yang terbakar. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat mereka adalah seperti manusia biasa yang lain. Walaupun mereka adalah sadatul aulia, yaitu pemimpin para wali, tetapi mereka mengalami ujian, mengalami musibah, mengalami ini dan itu. Bahkan para nabi pun mengalami musibah-musibah semacam itu. Ini adalah untuk menghapus dosa-dosa dan juga untuk menaikkan derajat dan seterusnya. Makanya disebutkan di sini apa? Keluarga itu ikut terbakar, orang-orang yang di dalamnya itu di suatu malam. Baik. Kemudian berita itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pentingnya menyampaikan berita-berita kepada apa? Kepada wulatul umur, kepada orang-orang yang memegang urusan. Agar apa? Agar segera dikasih penanganan yang semestinya, disampaikan kalau memang seperti di zaman sekarang disampaikan kepada polis untuk segera diselesaikan. Barangkali ada yang berbuat jinayat di situ untuk ditegakkan keadilan. Kalau polisnya menegakkan keadilan itu kewajiban dia dan itu pahala untuk dia. Kalau tidak maka kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk melaporkan kepada wulatul umur dan polisnya yang berdosa kalau tidak menegakkan hak sebagaimana mestinya. Demikian pula yang lain-lain selain polis, pihak-pihak yang terkait. Demikian pula kalau perlu bomba maka dilaporkan kepada bomba. Salah orang-orang yang mengatakan kita tawakal pada Allah, Allah menghendaki nanti mati itunya apinya. Jangan begitu, itu nggak boleh. Harus apa? Harus ada upaya untuk memadamkan api atau menghindar dari tanah longsor, menghindar dari banjir bah dan sebagainya itu. Harus ada upaya. Syahidnya di sini adalah apa? Kejadian-kejadian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman mengkritik orang-orang munafikun, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih.
apabila datang kepada mereka berita yang mengandung keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarluaskannya. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikan berita tadi kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran akan mendapatkan pelajaran itu. Makanya manakala berita itu disampaikan kepada Rasulullah, langsung Rasulullah memberikan ilmunya apa yang harus dilakukan. Maka Rasulullah langsung menyebutkan tentang masalah api. Ini menunjukkan bahwasanya masing-masing kejadian itu ada hukumnya di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Innalillahi fi kulli qadiyatin hukma. Sesungguhnya Allah itu di setiap kejadian ada hukum. Allah Ta'ala memiliki hukum. Jangan dikira hukum Allah itu cacat. Bahkan hukum Allah jauh lebih sempurna daripada apa yang mampu dibayangkan oleh manusia. Karena Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan setiap sel dari badan mereka. Maka segalanya itu Allah Ta'ala tahu apa yang bermaslahat bagi mereka. Maka termasuk kemaslahatan para hamba. Dan ini tidak ada dalam undang-undang buatan Amerika ataupun Inggris ataupun Belanda ataupun Jepun dan lain-lain. Undang-undang masalah tidur gimana dengan api, nggak membahas mereka. Maka harusnya kita semakin bersyukur dengan syariat dari Allah Ta'ala ini. Rasulullah bersabda, inna hadhihin nara aduwwun lakum. Sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Yaitu dari sisi apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu dari sisi karakter api itu. Karakter api adalah apa? Al-ifsad wal ihlak, yaitu merusak dan membinasakan. Walaupun api itu tidak berniat jahat pada kita. Ya, api tidak punya niat jahat pada manusia secara umum. Tetapi manakala sifat dia itu secara umum adalah sifat yang merusak, menimbulkan mafsadah, maka dia dari sisi ini dikatakan sebagai musuh. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, termasuk hikmah yang besar dari Allah Ta'ala adalah apa? Dia itu menjadikan api itu sebagai suatu makhluk yang tidak lestari di kehidupan manusia. Yaitu apa? Dia memang ada fungsinya untuk apa? Untuk membakar sampah agar tidak bumi ini penuh dengan sampah. Kalau zaman Nabi Adam sampai sekarang sampah itu tidak dibakar, nggak tahu jadi apa kita. Tapi apa? Dengan hikmah Allah ada makhluk yang namanya api. Digunakan untuk memusnahkan makhluk-makhluk ini tadi, makhluk yang sampah tadi. Tapi manakala sudah tidak diperlukan, dihilangkan. Tinggal kita tiup, hilang. Mana api tadi ya? Ternyata nanti diperlukan, muncul lagi dia. Itu adalah apa? Keajaiban dari Allah Ta'ala yang dia letakkan pada api. Makhluk itu fungsinya adalah untuk membakar dan membinasakan, maka dia adalah musuh. Tetapi apa? Kalau dia dikendalikan dengan baik, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, maka dia akan bermanfaat bagi kita. Saat perlu untuk memasak, maka dia akan boleh dimunculkan. Dimunculkan dengan apa? Dengan boleh jadi benturan antara dua batu api, atau boleh jadi dengan faktor-faktor yang lain yang ma'ruf di kalangan manusia dengan taufik Allah itu. Ketika diperlukan dia akan muncul. Ketika dia terlalu besar, maka apa? Kita kecilkan bahan bakar yang ada di bawah dia. Atau kalau dia terlalu kecil, maka kita tambahkan oksigen agar dia sedikit membesar sesuai keperluan kita. Kalau sudah tidak diperlukan, ditiup dah hilang dia. Nanti diperlukan, dia akan datang lagi itu. Itu adalah apa? Keajaiban yang Allah Ta'ala letakkan pada api. Dan belum lagi apa? Karakter api yang dia itu memang naiknya ke atas. Secara umum api itu naiknya ke atas, bukan apa? Turun ke bawah. Makanya kalau membakar, yang efektif adalah apa? Yaitu yang kita bakar kita letakkan di atas, bukan di bawah api. Itu adalah karakter api memang demikian. Dan ini pembahasannya akan melebar terkait dengan apa, mana yang lebih utama, api ataukah tanah, untuk membantah iblis. Dan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Tetapi sisinya yang sekarang adalah apa? Api itu adalah musuh bagi kita. Makanya jangan heran kalau karakter makhluk yang diciptakan dari api, dia masih menyimpan sisa-sisa dari karakter api itu sebagai musuh yang nyata. Sebagaimana apa? Sebagaimana iblis dan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang jelas bagi kalian. Terus bagaimana dengan jin? Jin ada sebagian yang baik, ada juga yang jelek. Tetapi kata Ibnul Qayyim, kebanyakan dari mereka adalah apa? Orang-orang fasik. Kalau manusia aja yang fasik banyak, apalagi dari kalangan jin. Masih ada apa itu? Sisa-sisa dari karakter asal dari ciptaannya. Tayyib. Maka kalau api itu adalah musuh bagi kita, berarti apa? Jangan kita itu bersikap lengah kepada mereka. Kenapa? Karena peringatan
disifatinya sesuatu dengan musuh mengharuskan untuk adanya al-hadr, yaitu adanya sifat kehati-hatian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang munafikun, mengatakan apa? Humul aduwu fahdharhum. Mereka adalah musuh yang sebenar-benarnya, maka hati-hatilah dari mereka. Makanya sifat musuh itu mengharuskan kita untuk berhati-hati. Juga sebagaimana dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Dengan cara apa? Dididik baik-baik dan seterusnya. Berarti api ini juga demikian. Kalau Rasulullah telah mengatakan api itu sebagai musuh, berarti apa? Kita harus hati-hati. Dan ini makruf, manusia fitrahnya adalah apa? Tidak mau memasukkan tangannya ke dalam api. Tahu ini adalah perkara yang membahayakan. Berarti apa di antara sifat kehati-hatian? Yaitu kalau kalian tidur maka matikan api itu. Kenapa? An-naum adalah madhannatul ghaflah. Tidur itu adalah tempat apa? Dugaan besar kita akan lalai. Namanya kita tidur. Terkadang kita tidak tahu bangun tidur kita sudah di mana, kita bangun tidur tangan kita sudah kemana, kita tidak tahu. Maka kalau demikian, manakala tidur itu adalah lawan dari kehati-hatian, berarti apa? Yaitu kita ada kelalaian di situ, maka jangan biarkan ada musuh di samping kita. Maka hendaknya kita padamkan api itu. Makanya di dalam lafaz yang lain di Sahih Bukhari Muslim juga Rasulullah menyebutkan karena terkadang ada seekor tikus nanti yang akan datang, kemudian dia akan menyeret fatil, yaitu sumbu dari api itu, kemudian dia akan membakar orang yang ada di dalam rumah itu. Karena memang tikus itu adalah fuwasid, binatang fasik kecil itu. Nah, bahaya kalau kita biarkan api itu dalam keadaan menyala. Rasulullah menyebutkan ini untuk apa? Sebagai bentuk rahmat bagi para hamba Allah Ta'ala, karena beliau memang sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, lafaznya yang mana itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yang dia itu sangat belas kasihan lagi penuh penyayang kepada orang-orang yang beriman. Harisun 'alaikum, yaitu sangat ingin kebaikan itu tercurah pada kalian. Lafaz yang sebelumnya apa itu? Azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau perkara yang menyusahkan kalian. Makanya setiap perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya, itu Rasulullah pasti telah menjelaskan kepada kita, baik nason ataupun istimbato, secara nas, secara lafadznya, ataupun secara apa? Secara isyarat-isyarat, dan kita ambil pelajaran dari situ. Dan dalil tentang masalah karakter Nabi memang demikian, menjelaskan yang baik dan memperingatkan yang jelek, itu dalilnya banyak, telah sering kita lewati dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Baik, pembahasannya adalah bagaimana kalau api itu diletakkan di tempat yang betul-betul muhkam, betul-betul kita mantapkan dia tidak mungkin berubah secara kemanusiaan, dan dia itu diliputi oleh apa? Oleh benda yang sangat keras dan tidak mungkin, kalaupun dia terguling akan membakar yang lain. Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Kalau Dhahiriyah mengatakan jangan, karena kita tidak tahu nanti apa yang terjadi, kita tidak tahu. Sementara kalau dari kebanyakan ulama mengatakan kalau kita mampu meyakini yang seperti itu, betul-betul kita mantapkan dia, walaupun ada 10 tikus barangkali berusaha menggulingkan tidak mampu misalkan, maka kata para ulama ini tidak apa-apa. Walaupun jelas apa dari Dhahiriyah itu lebih selamat. Kita tidak tahu faktor bahaya itu datang dari sisi apa. Boleh jadi tikus tidak datang, tapi angin yang akan menerbangkan percikan-percikan api atau bunga api dan sebagainya. Kita tidak tahu. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Boleh dikiaskan dengan lampu juga atau khusus api? Baik. Untuk masalah lampu listrik, lampu ini apa namanya, elektrik ini, dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Rakib Al-Kaukabani rahimahullahu ta'ala bahwasanya ini tidak apa-apa. Kenapa? Kalau dia karakternya adalah sudah karakter yang semacam ini sebagai penerang, betul-betul penerang, maka dia tipenya bukan lagi pembakar.
Makanya walaupun kita kasih kertas di situ tidak akan membakar. Itu kalau listriknya adalah tipe yang semacam itu. Kecuali kalau di sampingnya itu bukan hanya lampu, tapi boleh jadi apa? Dia adalah ada semacam apa itu namanya untuk welding, solder dan sebagainya. Ini bahaya kalau masih yang dominan dari current tadi adalah apa? Sifat pembakarnya. Iya, akan menimbulkan percikan api. Adapun kalau sudah dibuat jadi lampu semacam ini, yang dominan adalah pencahayaannya. Jadi ini kembali kepada apa? Kita lihat dominannya apa sekarang. Wallahu a'lam. Memang ada khilaf, tapi itu yang rajih karena kenyataannya sekarang apa? Ilah pembakaran sudah tidak ada secara umum. Bismillahirrahmanirrahim.